Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NPM 1741021004. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang perilaku suku bunga. Yang pertama itu ada faktor-faktor penentu permintaan aset yang meliputi 4 bagian. Yang pertama ada kekayaan, kedua ada tingkat pengembalian yang diharapkan, ketiga risiko, keempat likuiditas. Yang pertama itu kekayaan. Semua harta yang dimiliki oleh seseorang termasuk aset. Ketika kita mengetahui bahwa kekayaan kita telah meningkat, kita memiliki sumber daya berlebih untuk membeli aset. Yang kedua ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian yang diharapkan di masa depan untuk satu aset dibandingkan aset lain. Contohnya seperti obligasi, mengukur berapa banyak yang kita peroleh dari menyimpan sebuah aset. Yang ketiga ada risiko, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan tingkat keuntungan untuk satu aset dibandingkan aset lain. Dan yang keempat ada likuiditas, kecepatan dan kemudahan sebuah aset dapat diubah ke dalam bentuk kas dibandingkan aset alternatif. Sebuah aset dikatakan liquid jika pasar di mana aset itu diperdagangkan memiliki keluasan dan kedalaman. Artinya, ada banyak pembeli dan penjual di pasar itu. Dan yang selanjutnya ada tabel tentang respon jumlah permintaan aset terhadap perubahan kekayaan, tingkat pengembalian, risiko, dan likuiditas. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu variabel, perubahan variabel, dan perubahan jumlah permintaan. Yang pertama, kekayaan, variabelnya kekayaan, perubahan variabelnya positif, perubahan jumlah permintaan yang positif, yaitu permintaan akan aset berhubungan positif dengan kekayaan. Kedua yaitu tingkat pengembalian relatif terhadap aset lain. Permintaan akan aset berhubungan positif dengan ekspektasi tingkat pengembaliannya secara relatif dengan aset lain. Yang ketiga ada risiko relatif terhadap aset lain. Permintaan akan aset berhubungan negatif dengan risiko dari tingkat pengembalian relatif terhadap aset lain. Yang keempat ada likuiditas relatif terhadap aset lain. Permintaan akan aset berhubungan positif dengan likuiditasnya secara relatif terhadap aset lain. Dan yang selanjutnya ada permintaan dan penawaran di pasar obligasi. Yang pertama itu ada kurva permintaan. Obligasi demand curve. Obligasi yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan dan harga ketika semua variabel ekonomi lainnya ditentukan tetap. Dan yang kedua itu ada kurva penawaran. Supply, hubungan antara jumlah penawaran dan harga ketika semua variabel ekonomi dianggap konstan. Yang ketiga ada keseimbangan pasar, market equilibrium. Terjadi ketika jumlah yang orang ingin beli, permintaan, sama dengan jumlah yang orang ingin jual, penawaran, pada harga tertentu. Selanjutnya itu ada perubahan dalam suku bunga keseimbangan. Itu meliputi kekayaan, di sini itu ekspektasi suku bunga yang lebih rendah di masa depan akan meningkatkan permintaan obligasi jangka panjang dan menggeser kurva permintaan ke kanan. Variabel yang kedua itu ekspektasi suku bunga.
Kenaikan dalam ekspektasi tingkat pengembalian untuk aset lainnya menurunkan permintaan obligasi dan menggeser kurva permintaan ke kiri. Yang variabel ketiga yaitu ekspektasi inflasi. Kenaikan ekspektasi tingkat inflasi menurunkan ekspektasi tingkat pengembalian obligasi, menyebabkan permintaannya turun dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Variabel yang keempat yaitu tinggi resiko obligasi relatif terhadap aset lain. Kenaikan tingkat risiko obligasi menyebabkan permintaan akan obligasi turun dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Dan yang variabel terakhir yaitu likuiditas obligasi relatif terhadap aset lain. Kenaikan likuiditas dari obligasi menyebabkan kenaikan permintaan untuk obligasi dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Dan yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pergeseran obligasi. Variabel yang pertama ada ekspektasi tingkat keuntungan dari peluang investasi. Dalam siklus bisnis tahap ekspansi, penawaran obligasi meningkat dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Ketika masa resesi, saat peluang investasi dengan keuntungan sedikit tersedia, penawaran obligasi turun dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Variabel yang kedua ada ekspektasi inflasi. Kenaikan ekspektasi inflasi menyebabkan penawaran obligasi meningkat dan kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan penurunan ekspektasi inflasi menyebabkan penawaran obligasi menurun dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Yang ketiga ada defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah yang meningkat menambah penawaran obligasi dan menggeser kurva penawaran ke kanan. Di sisi lain, surplus anggaran pemerintah seperti pernah terjadi di akhir tahun 90-an, menurunkan penawaran obligasi dan menggeser kurva penawaran ke kiri. Dan selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran untuk pasar keuangan. Kerangka preferensi likuiditas. Kerangka preferensi likuiditas adalah model alternatif untuk menentukan suku bunga keseimbangan yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Jumlah permintaan uang dan suku bunga seharusnya memiliki hubungan negatif dengan memakai konsep peluang, opportunity cost. Selanjutnya itu perubahan suku bunga keseimbangan dalam kerangka preferensi likuiditas. Pergeseran permintaan uang, dua faktor yang menyebabkan kurva permintaan uang. Yang pertama ada efek pendapatan. Efek pendapatan yaitu pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan permintaan akan uang pada berbagai tingkat suku bunga meningkat dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua ada efek tingkat harga, yaitu kenaikan harga menyebabkan permintaan akan uang pada berbagai tingkat suku bunga meningkat dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Selanjutnya ada pergeseran penawaran uang. Kenaikan penawaran uang yang diciptakan oleh Fed menggeser kurva penawaran uang ke kanan. Ada perubahan pendapatan, itu kerangka preferensi likuiditas kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa ketika pendapatan meningkat selama tahap ekspansi siklus bisnis dengan variabel lain dijaga tetap, suku bunga akan naik. Selanjutnya ada perubahan tingkat harga. Ketika harga meningkat, sementara penawaran uang dan variabel ekonomi lainnya dijaga tetap, suku bunga akan naik. Yang
Terakhir ada perubahan penawaran harga. Ketika penawaran uang meningkat, suku bunga akan menurun. Selanjutnya ada uang dan suku bunga. Yang pertama ada efek pendapatan. Kenaikan penawaran uang dapat menyebabkan pendapatan dan kekayaan nasional meningkat. Efek pendapatan dari kenaikan penawaran uang adalah naiknya suku bunga karena tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada efek tingkat harga. Kenaikan dalam penawaran uang juga dapat menyebabkan tingkat harga melonjak naik. Efek tingkat harga dari kenaikan penawaran uang adalah kenaikan suku bunga sebagai akibat kenaikan harga. Yang terakhir ada efek ekspektasi inflasi. Semakin tingginya tingkat inflasi karena kenaikan penawaran uang juga dapat mempengaruhi suku bunga dengan cara mempengaruhi ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi dari kenaikan penawaran uang adalah kenaikan suku bunga karena kenaikan dalam ekspektasi inflasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.